Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan keikhlasan belajar bersama tentang apa itu EKG. Ya, saya melanjutkan materi yang sudah diberikan Pak Bambang, ya, tentang perekaman EKG. Ya. Mungkin sudah kenal semua atau tahu siapa nama saya. Ya, saya Heru Santoso, staf CPCU RSSA Malang. Ya. Materi kali ini yang akan saya sampaikan adalah perekaman EKG. Gimana sih? Apa sih EKG itu? Terus buat apa sih EKG itu? Ya, kita akan bahas di sini. Ya, tapi kita fokuskan untuk perekaman EKG ini nanti adalah kompetensi seorang mahasiswa dalam melakukan perekaman EKG. Ya. Nah, ini sejarah EKG itu, ya. Ini pertama kali EKG itu ditemukan oleh William Einthoven. Ya, ada yang mengatakan William Einthoven itu meskipun dia orang Belanda tapi kelahiran Solo, orang Indonesia lahirnya ini, tapi orang Belanda itu, maksudnya dia nunut lahir aja. Sama artinya ini adalah kakek buyut kita. Masa kakek buyut kita aja penemu EKG, kita buta EKG, ya. Kita harus semangat, ya. Jadi William Einthoven ini, ya, dia menggunakan galvanometer, ya, atau senar dulu itu, ya, pertama ditemukan pada tahun awal 1901, ya, dan dirubah menjadi suatu elektrometer, ya, lebih sensitif yang digunakan oleh Walker kelanjutannya. Jadi kenapa di gelombang EKG itu hurufnya ada P, ada Q, ada R, ada S, ada T? Kenapa kok nggak menggunakan gelombang A, B, C, D, E? Itu dari literatur yang pernah saya baca, yaitu karena kalau seandainya kita menggunakan abjad A sampai B, takutnya nanti jambor dengan istilah gelombang A itu alfa, gelombang B itu beta. Maka oleh Einthoven ini hurufnya kita menggunakan huruf abjad P, Q, R, S, T. Lebih internasional, walaupun beliaunya orang Jawa, kelahiran Jawa, tidak menggunakan huruf Honocoroko, ya. Pada tahun 2024 beliaunya ini dapat penghargaan Nobel. Jadi ini sekedar tahu aja. EKG itu siapa yang menemukan? Oh, ternyata orang Belanda yang namanya Einthoven. Ya. Nah, kita sekarang belajar mengenal kertas EKG. Saya pikir semua tahu, ya, kertas EKG. Jadi kertas EKG itu, di dalam kertas EKG itu ada kotak-kotak kecil. Ada yang mengatakan ada 3 kotak, ya, kotak kecil, kotak sedang, sama kotak besar. Ada yang mengatakan, nanti jangan bingung, kita nggak membahas nama kotaknya, tapi kita tahu artinya kotak apa. Ada yang mengatakan 2 kotak, kotak kecil sama kotak besar saja, ya. Jadi kotak kecil itu adalah arah vertikal sama arah horizontal, di mana arah vertikalnya, ya, arah vertikalnya itu mengandung arti voltage atau amplitudo, sementara kalau arah horizontalnya itu mengandung arti time atau durasi, ya, waktu. Semakin gambaran EKG itu membutuhkan suatu jeda kotak yang horizontal atau melebar, nggak meninggi, berarti waktu yang digunakan dalam suatu aktivitas gelombang itu juga akan semakin lama, ya. Begitu juga yang ke atas itu menandakan voltage atau amplitudo, ya. Semakin besar daya kekuatan si elektrofisiologi dalam jantung itu, berarti semakin besar amplitudo yang dihasilkan oleh suatu gambaran
EKG. Ya, ini elektrokardiografi itu ilmu yang pelajari gambaran listrik jantung. Elektrokardiogram ada suatu grafik, dari gambarnya sendiri itu kita sebut sebagai elektrokardiogram. Kita kembali ke kertas EKG tadi ya. Jadi kertas EKG itu ya, kalau kecilnya itu ke arah horizontal, dia mempunyai waktu ya 0,0 detik. Itu kalau satu kotak kecil ya. Kalau satu kotak sedang berarti ada 5 kotak kecil. Kalau satu kotak besar berarti ada 5 kotak sedang. Nah, bingung ya? Bisa menggunakan langsung dua aja, 2 kotak. Kotak kecil sama kotak besar. Nanti kotak kecil itu 1. Kalau kotak besar itu terdiri dari 5 kotak kecil. Nah, kalau 5 kotak kecil, berapa waktunya berarti? Berarti 0,04 dikalikan 5. Berapa? 0,2 detik. Harus paham itu, masalah itu ilmu dasar EKG. Nah, kalau yang vertikal itu satu kotak kecilnya mengandung nilai 0,1 milivolt. Makanya kalau 0,1 milivolt, kalau dia 2 kotak besar atau 1 milivolt itu adalah standar perekaman dari EKG. Nanti kita akan kupas masalah kalibrasi. Apa sih tujuan kita melakukan perekaman EKG itu? Yang jelas adalah menentukan heart rate. Adakah aritmia apa enggak? Ya, nanti kita kupas di aritmia dengan belajar tentang aritmia ya. Adakah gangguan konduksi atau gangguan penghantaran? Nah, yang sering kita dengar, adakah dia mengalami kelainan jantung koroner ya, atau yang sering kita sebut sebagai sindroma koroner akut atau akut koroner sindrom ya. Sampai tahu di dalam kita melakukan perekaman EKG itu ada pembesaran atau enggak di jantung itu, sampai kelihatan di situ. Nah, tujuannya perekaman EKG itu. Bahkan sampai bisa menganalisa pasien ini di jantungnya atau di tubuhnya ada gambaran gangguan elektrolit apa enggak. Ya, kita tahu kan ada berapa elektrolit yang berpengaruh terhadap sistem elektrofisiologi? Ada 3 ya, sudah diberikan sama Pak Bambang ya. Ini syarat pembuatan EKG. Nanti akan saya sampaikan juga video sederhana aktivitas perekaman EKG di ruang CBCU ya. Mungkin berbeda-beda SPO di salah satu rumah sakit atau bahkan di lembaga pendidikan dengan standar SPO yang kita gunakan yang sudah disepakati oleh pihak rumah sakit Saiful Anwar. Jadi nanti akan saya lampirkan teknik perekaman EKG sesuai dengan SPO yang ada di Saiful Anwar. Ini syarat pembuatan EKG. Oh, ternyata ada syaratnya ya Pak. Ada. Ya, syarat itu bukan nikah aja, sampai syarat merekam EKG juga ada syaratnya. Pertama adalah tempat tidur. Tempat tidur, usahakan pasien itu berbaring. Kalau sambil duduk Pak, nggak direkomendasikan sambil duduk ya. Kalau bisa memang sambil tidur, maksudnya tidur itu rebahan, bukan tidur dalam arti tidur yang sampai terlelap ya. Tidur rebahan di tempat tidur yang sudah standar seperti tempat tidur pasien itu ya. Pasien harus rileks sama tenang. Pasiennya kalau gerak, kita nggak akan pernah bisa mengambil suatu gambaran elektrokardiogramnya ya, pasti gambarannya akan kacau. Jadi pasien harus tenang sama rileks. Maka perlu adanya suatu KIE sebelum melakukan perekaman itu. Nanti kita baca SPO tentang perekamannya ya. Peralatan lengkap, pastikan itu peralatan lengkap. Jangan sampai sudah dibuka bajunya, oh jelinya nggak ada, oh knopnya kurang, lari-lari ke sana. Jadi memastikan bahwa perlengkapan itu lengkap ya. Kalau di sistem kelistrikannya salah satu rumah sakit atau nanti yang akan dibuat perekaman sistem groundnya nggak bagus, usahakan pasang groundnya.
Dan yang satu lagi, pastikan logam-logam yang dipakai di pasien itu atau orang yang mau kita rekam itu dalam keadaan sudah terlepas. Kalau susuk gimana Pak? Ya susuk ya biarkan aja, nggak usah dilepas ya. Jam tangan, cincin. Tapi unit-unit atau device EKG yang sekarang ini sudah dilengkapi dengan alat yang canggih, walaupun pasien menggunakan logam atau jam tangan tidak signifikan mengganggu perubahan irama dari gambaran yang akan kita rekam. Tapi sebaiknya memang harus dilepas. Ini alat EKG ya. Ini alat yang dibutuhkan untuk penulis, mencatat ya. Jadi EKG sekarang justru sudah tidak menggunakan tinta, tapi menggunakan jarum galvanometer, yaitu seperti listrik. Kalau tangannya EKG lama itu tangannya mau merasakan ujung dari pencatat tinta itu seperti kesetrum, seperti terbakar. Pernah mencoba ya. Putih seperti orang kena luka bakar. Tapi sekarang sudah enggak, sekarang sudah ditutup rapi, tinggal keluarnya sudah dalam bentuk gelombang-gelombang. Dan pastinya kita menggunakan alat penulis ya. Ini yang saya bilang tadi, kalibrasi. Jadi syarat pengambilan EKG itu harus dilakukan kalibrasi. Itu fungsinya apa? Ada voltage yang ke atas itu ya, sama yang horizontal atau durasinya. Standarnya kita menggunakan kecepatan 2 mm per second ya, 25 mm per second. Jadi di setiap mesin EKG pasti di situ ada, mau 50 mereka mau 25 atau 12,5 ada, tapi yang kita gunakan kecepatannya adalah 25 milisecond per menit. Takutnya nanti kalau dicepatkan perekaman EKG-nya yang terbaca seperti gambaran takikardi ya, atau kita lambatkan pakai 12,5 ya, pasiennya sebenarnya normal, tapi karena kalibrasinya salah sehingga gambaran yang diperoleh seolah-olah pasien ini adalah bradikardi, padahal cara perekamannya speednya menggunakan 12,5. Dan ini yang kalau vertikal itu dipastikan 2 kotak besar atau 2 kotak sedang atau 10 kotak kecil ya, 10 kotak kecil dalam dituduh. Setelah dipastikan alat sudah siap, maka yang perlu kita lakukan adalah persiapan pasien, termasuk penempatan elektrode. Ya, ini dasar ini ya. Jangan kalau mau masang EKG tinggal colok-colok, pasti akan mempengaruhi hasilnya juga. Maka di setiap penempatan lead ya, itu harus sesuai dengan apa yang tertera di mesin itu. Ada yang menggunakan C, ada yang menggunakan V, monggo ya. Di konektor di leadnya itu kadang-kadang beda pabrik, beda ya. Ada yang menggunakan V, ada yang menggunakan C1, C2 yang yang prekordial. Jadi di EKG itu ada 2 sadapan ya, bipolar sama unipolar. Kalau bipolar lead berarti hanya mengukur 2 arus atau 2 kutub, 2 kutub listrik, negatif sama positif. Leadnya apa saja? Lead 1, lead 2, lead 3, itu bipolar lead ya. Dan yang kedua adalah unipolar lead. Unipolar lead itu bagi 2 ya. Unipolar lead ekstremitas tangan kaki sama unipolar lead prekordial dinding dada. Ini penempatannya ya. Jadi penempatannya untuk yang prekordial yang di mana di dinding dada, kita sering mengenal dengan V. Nanti kita lihat masing-masing alatnya ya. Di situ tertulis C apa tertulis V ya. V itu artinya vektor ya. V1 di ICS 4 pastikan
ICS ya, bukan di costenya ya, tapi di intercoste. Jadi intercoste dari clavicula ini turun satu, itu satu namanya. Itu kita hitung sampai ICS, intercoste 4 ya, pastikan intercoste 4 ya. Parasternal atau pinggir kanan dari sternum, parasternal destra ya. Itu kita tandai harusnya ya. Yang bagus adalah kita menggunakan marker, kita kasih spidol atau kita kasih bavik kecil, itu menandakan bahwa nanti kalau ada perekaman lagi arahnya sudah nggak berubah-ubah tempatnya ya. V1 di ICS 4 parasternal destra, IC2 berarti sebelahnya sama persis ya, tapi di sebelah kirinya. Untuk penempatan V3 jangan dipasang dulu, pasang saja V4-nya. V4 di mana? ICS 5 sebelah kiri ya, tengahnya clavicula ya, kita tarik di ICS 5 ya. Baru setelah itu di antara V2 sama V4 ya, between di antara kita pasang V3. Terus V5 itu garis sejajar dengan aksila ya, depan, aksila depan ya, aksila depan ya, V5 pancet ya di sejajar dengan V4, dan V6 di tengah aksila, di tengah ketiak kita tarik garis imajiner ya, kita tempatkan ya sejajar dengan V5. Nah, ini ya, kita sudah masuk ke prosedur. Ini yang paling penting setelah persiapan alat sama kita sendiri juga siap tentunya ya. Jangan kita nggak siap, kita paksakan untuk melakukan perekaman kaki ya. Prosedur pasti jelaskan pada pasien ya, mau ngapain kita itu. Jangan ujuk-ujuk moro-moro mak bedunduk teko nggawa mesin kaki ngledek, mari mono pasien disuruh lepas baju, kaget, kita bisa dituntut nanti. Maka yang paling penting sebelum unit atau mesin kaki itu dibawa, kita jelaskan ke pasien tentang apa yang mau kita lakukan. Semua saja, tidak pada EKG ya, kecuali pada BAD ya, pasien-pasien dengan asistol atau penanganan emergensi kita nggak usah menjelaskan, kita jelaskan ke keluarganya di sini. Baringkan pasien terlentang dengan tungkai lurus, lengan lurus, tidak bersentuhan, atau kalau kita ngomong dengan terlentang fisiologis ya, berdiri fisiologis, berlentang fisiologis, artinya tangan dibuka ya, tidak saling bersentuhan, ekstremitas kaki kanan sama kaki kiri ya. Anjurkan klien atau yang mau kita rekam tenang selama perekaman, karena kalau nggak tenang seperti yang saya katakan tadi akan mempengaruhi hasil dari gambaran EKG itu sendiri. Setelah selesai ya, pastikan jangan dipasang dulu leadnya. Alat ini berfungsi apa enggak? Takutnya nanti sudah dipasang ternyata listrik nggak nyala, atau ada pemadaman, atau bahkan mesinnya rusak. Jadi usahakan bahwa mesin itu aktif ya, aktif. Lakukan kalibrasi yang seperti saya bilang tadi ya, dengan mengetahui amplitudo 1 mV, kecepatan 25 mm per second. Baru setelah itu kita sebelum memasang, karena ini sadapan atau kita memperoleh sadapan dari ibu pasien, maka yang paling penting adalah membersihkan dulu ya sebelum mengasih jeli ke area atau tempat yang akan kita sadap. Pasang semua elektrode ya, baik yang ekstremitas maupun prekordial ya, dada klien dengan menggunakan alkohol atau jeli. Kenapa di sini menggunakan bahasa atau ya, beberapa ruangan atau bahkan beberapa rumah sakit ada yang tidak menggunakan jeli ya, ada yang hanya menggunakan air. Pernah ada suatu penelitian
yang membandingkan perekaman EKG dengan menggunakan konduktor air sama jeli. Ternyata dilihat itu hasilnya tidak jauh berbeda atau hampir sama. Kenapa kok menggunakan jeli? Pada orang-orang tua atau pada orang-orang kurus, untuk knopnya sampai bisa menggigit atau menghisap itu susah. Misalnya makanya dikasih jeli ya. Hubungkan kabel pasien ya dengan elektrode ya yang telah dipasang tentunya. Tekan tombol power, hidupkan mesin ya. Buat kalibrasi. Tapi untuk sekarang, mesin-mesin sekarang tanpa kita membuat suatu kalibrasi, itu akan muncul sendiri sebelum perekaman kalibrasinya. Pastikan sebelum ada gelombang EKG dia akan muncul dulu kalibrasi ya, seperti gambar kotak, 2 kotak besar atau 10 kotak kecil ke atas itu berarti mesin itu sudah mengadakan suatu kalibrasi otomatis ya. Setelah itu pindahkan kembali seekor pada standar dan lakukan kalibrasi lagi. Jadi seandainya ditemukan ada gambaran EKG yang besar pada mesin jadul, kita mematikan sebentar atau kita stop dulu EKG, kita membuat kalibrasi yang kecil, kita kecilkan ya. Kita menggunakan 5 kotak kecil nanti contohnya. Kembali lagi itu yang terjadi di mesin yang konvensional atau mesin yang lama. Tapi kalau mesin baru dia akan dengan otomatis sendiri sebelum dia mereka dia akan merubah kalibrasinya dengan menurunkan amplitudonya ya. Setiap membaca EKG pastikan ada kotak ya. Cek ulang kembali hasil perekaman ya pada setiap sadapan ya. Sebelum leadnya dilepas pastikan dicek ya. Nah, perekaman EKG selesai, bersihkan dada pasien, komunikasikan ke pasien bahwa EKG selesai. Kalau menggunakan jeli, pastikan dibersihkan menggunakan tisu atau jangan pakai lap laken atau apa itu. Pastikan yang manusiawi, intinya bahwa pasien itu kita bayangkan seolah-olah bahwa pasien itu diri kita ya. Yang paling penting lagi yaitu membersihkan alat-alat yang sudah kita lakukan tadi untuk perekaman. Satu lagi, beri nama ya, tanggal perekaman ya. Ada 3 standarnya yaitu akan nama itu enggak ya, tanggal lahir, nomor register, nama ya. Itu syarat suatu dokumentasi di data pasien. Ini kembali lagi tadi ya, untuk pengenalan aksesoris EKG itu kita kenal ada 3 kabel power, kabel grounding. Kalau seandainya di mesin EKG sampai nggak ada kabel grounding, berarti EKG itu sudah canggih ya, sudah. Tapi pasti dikasih kabel grounding pasti ya. Kita harus hubungkan dengan tanah. Kalau nggak ada tanah ya lantai ya. Biasanya dikasih alkohol atau kasih air, dicepit pakai kasa untuk bisa fungsi groundnya stabil. Ini ada elektrode ekstremitas elektrodial sama pengantarnya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya. Jika gambaran EKG terlalu tinggi, maka dengan otomatis kita turunkan defaultnya ya. Kalibrasinya ya, sebelum dan sudah harus kita menggunakan itu. Kembali lagi untuk EKG yang sudah canggih, dia tidak akan meneruskan EKG-nya sebelum dia kalibrasi sendiri si mesin ini. Maksud saya dia itu si mesin ini ya. Ini modenya mode manual ya. Kita merekamnya 3-4 bit. Apa artinya 3-4 bit? 3R. R-nya ada 3. Duk, stop. Kita pindah, geser ke lead berikutnya. Duk. Tapi EKG sekarang sudah otomatis bisa merekam sesuai detik yang kita inginkan. Ini hanya informasi umum, bisa dibaca nanti ya. Terima kasih ya.
Saya berharap akan banyak pertanyaan dari apa yang saya jelaskan ini, ya. Kita akan diskusi, ya, di live chat bisa, atau nanti bahkan di hari ketiga kalau nggak salah di Zoom. Semoga apa yang saya sampaikan ini tidak semakin sampai malas belajar EKG, tapi akan semakin semangat. Kok bisa kayak gini? Itu tandanya bingung, ya, bingung, ingin tahu, ya. Nanti saya akan membantu. Saya bukan bisa, tapi saya mungkin lebih tahu dulu daripada adik-adik, jadi saya kepingin kita sharing, ya, tentang ilmu EKG ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.